warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Ganjil, praktikum kompetisi intra dan interspesifik dengan asistensi oleh Kak Ahmad Farid Praitno. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang jalannya praktikum, terus tentang penjelasan, dan kami dari kelompok Ganjil 18 orang, dan nggak mungkin dong kita sebutin satu-satu. Yuk kita lihat yuk ke sini. Mari kita lihat. Jenis rayap yang digunakan pada praktikum ekologi yang pertama yaitu rayap Nasutitermes sp. Umumnya membentuk sarang di atas pohon sehingga disebut sebagai rayap pohon. Rayap pohon genus Nasutitermes membuat sarang dari tanah dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Dalam hal membentuk sarang di atas pohon, umumnya Nasutitermes lebih memilih tumbuhan berhabitus pohon dan cenderung bersarang pada pohon yang memiliki banyak percabangan. Liang-liang kembara dibuat oleh rayap Nasutitermes sp dari bawah pohon hingga menuju sarang di bagian atas pohon. Hidup rayap dimulai dari telur, lunak, warna hingga transparan yang selanjutnya akan berkembang biak menjadi larva. Larva kemudian akan tumbuh menjadi rayap muda yang disebut niva. Ketika beranjak dewasa, rayap muda ini akan memilih peran dalam koloni. Di dalam ada menjadi ratu rayap prajurit, rayap pekerja, dan rayap alta atau laron. Termes gilfus adalah rayap tanah yang mana hidup dan berada dekat sumber kelembapan untuk bertahan hidup. Mereka akan membangun sarang di dekat tanah di mana mereka dapat mudah memperoleh kelembapan dari tanah. Mereka membuat terowongan melalui tanah untuk mengakses tanah atau kayu yang lembab. Pada musim kemarau, terowongan mereka akan menjadi lebih dalam ke tanah untuk mencapai kelembapan. Apa sih yang dimaksud dengan kompetisi? Jadi, kompetisi adalah hubungan antara makhluk hidup dalam satu ekosistem di mana makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain saling bersaing untuk mendapatkan makanannya. Nah, kompetisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kompetisi interspesifik, yaitu terjadinya persaingan antara individu dengan spesies yang sama. Contohnya itu sesama kambing jantan berkelahi memperebutkan pasangan kawinnya. Kompetisi interspesifik ini berkebalikan dengan kompetisi intraspesifik, di mana kompetisi interspesifik ini yaitu persaingan antar individu dengan spesies yang berbeda. Nah, contohnya itu seperti pada tanaman jagung dan rumput yang sama-sama tumbuh di ladang di suatu tempat yang sama. Kenapa sih bisa terjadi kompetisi? Jadi kompetisi dalam suatu ekosistem merupakan salah satu bentuk interaksi antar individu yang bersaing memperebutkan kebutuhan hidup yang sama. Contohnya pada hewan, hal-hal yang direbutkan yaitu makanan, sumber air, tempat bersarang atau tempat berlindung, dan pasangan untuk berkembang biak. Kompetisi itu memiliki dampak negatif, yaitu seperti prinsip pengecualian kompetitif. Pesaing itu harus beradaptasi atau dia akan mati. Namun, hal itu jarang terjadi karena kan spesies satu yang lain berbeda, dan antara satu dengan yang lain itu jenis sumber daya makanannya itu berbeda-beda. Oleh karena itu, pengecualian kompetitif ini jarang terjadi di lingkungan yang masih alami. Oke, selanjutnya alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu rayap pekerja dan rayap prajurit dari masing-masing spesies Nasutitermes sp dan Macrothermes gilfus, cawan petri, dan juga spatula. Adapun langkah kerja yang harus dilakukan pada praktikum ini adalah yang pertama, ambillah sampel rayap menggunakan spatula. Langkah yang kedua, letakkan rayap pada cawan petri. Langkah yang ketiga, amati selama 3 menit apa yang terjadi. Percobaan yang pertama dilakukan selama 3 menit antara prajurit Nasu dengan prajurit Marco. Yang dihasilkan yaitu prajurit Marco tidak ada respon terhadap gerakan
percobaan kedua dilakukan pengaduan selama 3 menit antara pekerja Nasu Termes dengan pekerja Makro Termes Skillful yang menghasilkan bahwa pekerja Nasu Termes lebih aktif daripada pekerja Makro Termes Skillful. Pada percobaan ketiga dilakukan pengaduan selama 3 menit antara prajurit Nasu versus prajurit Nasu. Nah, kedua prajurit tersebut memiliki keaktifan yang sama, akan tetapi tidak ada perlawanan di antara keduanya. Pada hasil keempat, yaitu antara prajurit makro vs prajurit makro, diperoleh hasil tidak ada perlawanan di antara keduanya. Kemudian, percobaan kelima dilakukan selama 3 menit antara pekerja makro versus pekerja makro dan dihasilkan tidak ada perlawanan antara keduanya. Nah, selanjutnya adalah hasil percobaan yang keenam, yaitu kompetisi antara pekerja Nasuti Termes dengan pekerja Nasuti Termes yang diadu selama 3 menit dan dapat diambil kesimpulan bahwa antara keduanya tidak ada perlawanan, namun cenderung memiliki tingkat kemampuan yang sama. Oke, selanjutnya kita ke definisi dari kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antar dua individu yang memiliki kesamaan kebutuhan akan sumber daya yang bersifat terbatas, sehingga membatasi kemampuan bertahan atau survival, pertumbuhan, dan reproduksi individu penyaing. Kompetisi dibagi menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesifik dan interspesifik. Dari praktikum yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa kompetisi memiliki makna luas dari makna persaingan, di mana dapat kita lihat kedua organisme tersebut memperebutkan kebutuhan yang sama. Nah, biasanya persaingan terjadi antara organisme yang sejenis dengan organisme yang berbeda jenis, di mana organisme yang sejenis disebut dengan intraspesifik dan organisme yang berbeda jenis disebut dengan interspesifik. Pada praktikum tersebut kami melakukan pengaduan terhadap prajurit Nasu atau pekerja Nasu dengan prajurit makro atau pekerja makro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya.